Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Ya, hari ini saya tetap semangat. Sekalipun mungkin banyak hal-hal yang memang kita harus hadapi dalam keadaan kita saat ini. Termasuk juga saya jadi ikut berbicara hal yang berkaitan dengan yang sudah sangat sering dibicarakan, terutama 6 bulan terakhir ini. Sebenarnya saya berpikir dari beberapa waktu lalu, saya sebenarnya tidak ingin membicarakan ini, tapi karena ini sangat membuat pikiran atau perasaan kita, ya sebagai warga negara miris. Karena hampir setiap hari, baik di media online, ya, terutama di podcast, bahkan televisi, ada yang selalu menyiarkan, ya, berita ini yang pro dan kontra, yaitu tentang ijazah Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Ya, sebagai warga negara tentu saya semata-mata hanya ingin melihat dari sudut hal yang berkaitan dengan secara umum, tidak masuk sampai detail tentang hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi yang sebenarnya. Namun, kalau kita berbicara secara umum ya sah-sah saja. Jadi saya enggak membela salah satu pihak, baik yang menuduhkan atau yang menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Bukan, saya bukan berpihak ke situ. Tetapi sebaliknya, saya juga enggak berpihak yang dituduh, karena biarkanlah penyidik yang akan memproses secara yuridis. Cuma yang ingin saya berikan kontribusi pemikiran sederhana saja, yaitu bahwa masalah ini sebenarnya masalah yang menurut saya adalah masalah yang tidak perlu sampai berbulan-bulan, bahkan sudah hampir 7 bulan ini hal ini dibicarakan terus. Yaitu di mana awalnya adanya laporan ke Bareskrim tentang dugaan ijazah palsu. Namun hasil daripada penyelidikan belum sampai ke penyidikan. Ternyata Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik. Di sisi lain, Pak Jokowi juga akhirnya melaporkan Roy Suryo CS. Gak usah saya sebutkan yang lain karena ada beberapa yang dilaporkan, di mana hasil penyelidikannya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, yaitu tentang perkara pencemaran nama baik Pak Jokowi karena tuduhan ijazah palsu. Seperti yang saya katakan tadi, sudah cukup banyak terkuras pikiran ataupun waktu daripada masyarakat Indonesia. Padahal kita saat ini membutuhkan sebenarnya hal-hal yang tenang, hal-hal yang fokus bagaimana membangun bangsa dan negara ini. Sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri sebenarnya adalah untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan begitu juga pemanfaatan. Kalau berbicara dengan keadilan, tentu harus adil bagi semua pihak. Yang pelapor, terlapor juga ada keadilan masyarakat. Masyarakat yang melihat ini, saya sebagai warga negara melihat hal ini adalah saya juga berhak mendapatkan keadilan dalam arti jangan hal ini aja terus disuguhkan. Oleh karena itu, menurut saya, di luar daripada proses yang selama ini berjalan, sekalipun
tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah seseorang, dalam hal ini Pak Jokowi. Namun karena Pak Jokowi dari sejak wali kota di Solo, gubernur DKI, bahkan menjadi presiden 2 periode, tentu ijazah ini sudah pernah ada di KPU atau KPUD, baik di Solo, DKI maupun di pusat. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang harus ditutupi karena memang udah ada ijazahnya. Sehingga saya berpendapat, kenapa? Ya maaf kalau saya lancang menyatakan dan bertanya, kenapa untuk demi bangsa negara ini supaya jangan ribut melulu, ya ditunjukkan aja ijazahnya ke publik. Saya rasa nggak ada masalah. Jadi nggak perlu seperti yang katakan oleh penasihat hukum ataupun oleh Pak Jokowi akan ditunjukkan di pengadilan. Demi ketertiban, ketenangan, tunjukkan aja. Kalau sudah ditunjukkan, tetapi masih tetap menuduh, ya ini 2 hal yang akan menguntungkan Pak Jokowi. 1, masyarakat akan berpikir positif. Dalam arti, ya sudah transparan, tetapi kok terus ngoceh, dalam arti ibaratnya sudah ditunjukkan, tetapi pihak yang menuduhkan masih tetap ngomong. Ya masyarakat tentu akan memberi penghargaan terhadap pihak Bapak Jokowi yang telah secara legowo menunjukkan ijazahnya ke publik. Bahkan setelah ditunjukkan, pihak kepolisian juga penyidik udah wajar secepatnya, jangan berlama-lama seperti ini untuk memproses perkara ini sampai ke pengadilan. Dan kita harus melakukan ajas equality before the law, persamaan di muka hukum. Jadi harus transparan. Ini menjadi pembelajaran kepada bangsa dan negara ini. Maaf, perkara ini sebenarnya simpel. Kalau semua para pihak mau saling membuka diri. Saya bukan, seperti yang saya katakan tadi, bukan pro atau kontra. Tetapi bagaimana saya berpikir supaya ini selesai adalah dengan cara tunjukkan ijazahnya. Bila penting dipoto aja, dikasih tahu aja ke media, nggak usah ditutupi. Karena laporan yang ada di Polda juga yang sudah ditingkatkan, seandainya dia tersangka, kelak juga harus ditunjukkan juga di pengadilan, sehingga si terdakwa, kalaupun nanti prosesnya ada terdakwanya, baru bisa dihukum kalau memang ternyata ijazahnya asli. Jadi jangan lagi kita berdebat hanya ya tunggu aja di pengadilan, tapi setiap hari kita memperdebatkan ini tidak ada gunanya, tidak kondusif. Jujur, saya sebagai anak bangsa yang mengamati ini selama 6 bulan ini, bahkan udah hampir 7 bulan, sangat merugikan pikiran perasaan kita bersama. Sekali lagi, saya tidak dalam posisi untuk membela siapapun. Tapi saya hanya menyatakan, mari kita menghormati proses hukum dan mari kita sebagai negara hukum melakukan penegakan hukum secara benar dan konsekuen. Jangan terlampau bertele-tele seperti ini. Karena ajas hukum kita aja di hukum acara aja menyatakan ajas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini udah banyak sekali biaya yang dikeluarkan. Tenaga, pikiran. Ini biaya. Biaya siapa? Terlepas daripada biaya. Biaya masyarakat Indonesia ini untuk memikirkan, mendiskusikan ini.
Jadi tidak efektif, tidak memberikan pendidikan yang baik dalam hal suatu masalah berlama-lama diselesaikan. Saya sekali lagi mohon maaf kalau ada pernyataan yang keliru, tetapi saya semata-mata ingin agar penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara baik dan benar, dan semua siapa yang salah ya harus dinyatakan bersalah, siapa yang benar harus juga ditunjukkan bahwa dia benar. Salam, sampai bertemu kembali.